Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah cinta sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Julaibib radhiyallahu an. Julaibib adalah seorang yang hitam, bahkan lebih hitam dari Bilal bin Rabah. Kemudian perawakannya pendek, dia tidak tinggi seperti orang-orang Arab. Julaibib dikenal sebagai sahabat yang pemalu namun tekun dalam menuntut ilmu dan berislam. Tidak ada satupun wanita yang mau menikah dengannya. Budak sekalipun tidak mau menikah dengannya karena tampangnya itu. Suatu hari, Rasulullah menemui Julaibib yang saat itu tengah duduk beribadah di Masjid Nabawi. Rasulullah bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, apakah kamu mau menikah?" Julaibib terdiam, tidak mampu menjawab pertanyaan Rasulullah. Rasulullah pun bertanya lagi, "Wahai Julaibib, apakah kamu mau menikah?" Julaibib menjawab, "Wahai Rasulullah, siapakah yang tidak ingin menikah dan hidup bahagia? Tetapi siapakah yang mau menikah denganku?" Julaibib menunduk malu. Rasulullah kemudian mengajak Julaibib ke rumah salah seorang sahabat yang kaya raya. Sesampainya di sana, Rasulullah berbicara dengan sahabatnya itu, "Wahai sahabatku, aku ingin meminang putrimu." Tanpa pikir panjang, sahabat itu langsung menjawab, "Aku setuju ya Rasulullah." Rasulullah pun berkata, "Tapi untuk Julaibib." Sahabat itu langsung kebingungan. "Wah, Julaibib," katanya, "bisa turun kastaku jika aku menikahkan putriku dengan orang itu." Kemudian sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, aku tanyakan dulu kepada istriku." Sahabat langsung menghampiri istrinya dan berdiskusi. "Wahai istriku, Rasulullah datang untuk melamar putrimu," kata sang suami. Sang istri menjawab dengan bahagia, "Terima saja, aku tidak keberatan. Tapi bukan untuk beliau, melainkan untuk Julaibib." Mendengar kata Julaibib, sang istri langsung berubah. "Apa? Untuk Julaibib? Bagaimana kata orang nanti jika kita menikahkannya dengan putri kita? Aku tidak setuju." Tanpa disengaja, putri mereka mendengar apa yang didiskusikan. Kemudian putrinya menjawab, "Wahai ibu dan bapakku, apakah kalian hendak menolak perintah Rasulullah? Tidakkah kalian tahu Rasulullah tidak akan membawa sesuatu kecuali itu pasti yang terbaik? Terimalah lamaran Rasulullah. Demi Allah, aku menerima Julaibib sebagai suamiku," tegas sang putri. Sahabat Nabi kemudian menemui Rasulullah dan Julaibib. Dengan wajah tenang beliau berkata, "Wahai Rasulullah, telah kami putuskan bahwa kami menerima lamaran Anda untuk Julaibib." Mendengar jawaban dari bapak sang gadis, Julaibib menangis di pelukan Rasulullah. Tak berselang lama setelah upacara pernikahan dilangsungkan, seruan jihad bergema memanggil Julaibib. Julaibib langsung bergegas untuk berangkat perang. Ketika perang selesai, Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Para sahabat itu tengah mengevakuasi mayat-mayat para mujahid. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasulullah, semua sudah kita temukan," sahut salah satu sahabat. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Rasulullah kembali bertanya. "Tidak ya Rasulullah, semua pasukan sudah kembali, yang syahid sudah kita temukan," jawab salah satu sahabat. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Pertanyaan itu sampai diulang 3 kali. "Aku kehilangan Julaibib," kata Nabi. Sahabat yang lain tidak terpikirkan dengan nama Julaibib. Setelah disebut Rasulullah, kemudian mereka baru bergegas mencari Julaibib. Sungguh sangat disayangkan, Julaibib sudah meninggal dunia. Tak segan, Rasulullah membombong jenazah sahabatnya itu. Menggunakan kedua tangannya, Nabi jugalah yang memasukkan jasad Julaibib ke liang lahat. "Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Julaibib,"
Rasulullah mengulangi kalimat itu 2 kali. Ternyata kedudukan Julaibib sangat istimewa di mata Rasulullah. Julaibib baru saja mendapatkan bidadari dunia, namun bidadari surga lebih merindukannya. Ia dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dinikahkan dengan bidadari surga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.